Lagi-lagi Houthi Yaman mengumumkan telah melesatkan serangan rudal ke wilayah Israel. Dalam pernyataannya pada Kamis 5 Juni 2025, Houthi menyatakan bahwa serangan itu menarget Bandara Ben Gurion sebelah timur Tel Aviv. Dilaporkan serangan itu sebagai tanggapan atas kejahatan kelaparan yang dialami warga Gaza akibat agresi Israel. Begitu pula dengan serangan Israel baru-baru ini di pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Dikutip dari Al-Mayadin, juru bicara Houthi Yahya Sari menyatakan, rudal yang digunakan dalam operasi itu adalah Palestine II. Rudal balistik hipersonik ini merupakan rudal ke-46 yang dilesatkan dari Yaman ke sasaran Israel. Sari mengonfirmasi bahwa serangan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu memaksa penutupan lalu lintas udara di bandara dan membuat jutaan pemukim Israel mengungsi. Dilaporkan operasi yang dilakukan Houthi itu bertepatan saat Israel melancarkan serangkaian serangan udara di pinggiran selatan Beirut. Serangan Zionis itu disebut menghantam lokasi produksi pesawat nirawak di daerah pemukiman padat penduduk. Militer Israel melesatkan serangan ke sejumlah lokasi di pinggiran selatan Beirut. Pihaknya mengklaim terdapat fasilitas bawah tanah yang digunakan oleh Hizbullah di area tersebut. Dikutip dari Al Arabiya, serangan itu dilesatkan militer Israel IDF pada Kamis 5 Juni 2025. IDF menyatakan telah menyerang lokasi produksi pesawat tak berawak Hizbullah. Militer Zionis menyatakan Hizbullah berusaha memproduksi ribuan pesawat tak berawak di bawah arahan dan pendanaan Iran. Pihaknya juga mengklaim bahwa Hizbullah menggunakan drone secara luas dalam serangannya terhadap Israel. Serangan tersebut menandai kali pertama dalam lebih dari sebulan seusai Israel menyerang pinggiran Beirut. Israel diketahui juga mengeluarkan peringatan menjelang serangan dilesatkan. Lewat cuitan di X, IDF mengumumkan bahwa serangan tersebut akan menyasar 8 gedung di 4 lokasi. Adapun Israel sendiri masih terus melancarkan serangan hampir setiap hari ke Lebanon Selatan dan Timur. Serangan-serangan itu terus dilakukan meski gencatan senjata diterapkan. Israel dilaporkan mempersenjatai geng kriminal di jalur Gaza sebagai bagian dari upaya untuk melawan Hamas. Hal itu dikonfirmasi oleh sumber pertahanan pada Kamis 5 Juni 2025 menyusul pernyataan dari mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman. Dikutip dari The Times of Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kemudian mengonfirmasi laporan itu. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut justru membantu menyelamatkan nyawa para tentara Zionis. Sebelumnya, Lieberman mengatakan Netanyahu menyetujui transfer senjata ke klan Abu Shaba, geng bersenjata yang menentang kekuasaan Hamas di Gaza. Ia juga mengklaim bahwa Kepala Shin Bet Ronen Bar mengetahui keputusan tersebut. Lebih lanjut, kantor Perdana Menteri Netanyahu tampak menanggapi komentar Lieberman itu. Tak membantah tudingan, namun pihaknya menyatakan berupaya mengalahkan Hamas dengan berbagai cara. Palestina memperingatkan bahwa perang di jalur Gaza tak akan membawa keamanan atau stabilitas. Terlebih seusai Amerika Serikat memveto rencana resolusi gencatan senjata segera yang diusulkan Dewan Keamanan PBB. Seperti diketahui, resolusi itu mencakup gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. Dikutip dari Anadolu Agency Jumat 6 Juni 2025, juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rudeina pun melayangkan peringatan pada Amerika. Disebutkan veto Amerika Serikat itu justru akan mendorong Israel untuk melanjutkan kejahatannya di jalur Gaza. Ia lantas menyerukan akses kemanusiaan segera ke Palestina. Selain itu, Nabil juga mendesak penentuan nasib Palestina sendiri di bawah hukum internasional. Sebagai informasi, pada Rabu 4 Juni 2025 lalu, Amerika memveto rancangan resolusi DKPBB tersebut. Ledakan besar mengguncang pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Kamis 5 Juni 2025 malam. Serangan itu terjadi beberapa jam seusai militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi pada penduduk setempat. Diketahui pasukan Zionis menarget lokasi yang disebutnya sebagai tempat produksi pesawat tak berawak Hizbullah.
Dikutip dari LBC International, sebanyak 17 serangan udara dilesatkan oleh pasukan Israel IDF. Termasuk 10 serangan peringatan, 6 serangan langsung, dan 1 serangan yang tak meledak. Sebelumnya, IDF juga menyatakan bahwa pihaknya menarget 8 gedung di 4 lokasi berbeda. Daerah-daerah itu meliputi Hades, Hureich, dan Burj al-Baratzneh di distrik Daye. Diketahui, serangan itu didasari oleh klaim IDF yang menyatakan adanya fasilitas bawah tanah milik Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Lebih dari 640.000 warga Palestina dipaksa mengungsi oleh militer Israel. Dalam pernyataan PBB pada Kamis 5 Juni 2025, akibat perintah pengungsian militer Israel itu, hampir sepertiga populasi di Gaza dievakuasi berulang kali. Jumlah tersebut terhitung sejak Maret setelah Israel mengeluarkan 35 perintah pengungsian. Situasi kemanusiaan di jalur Gaza pun kian memburuk, terlebih selesai militer Israel melakukan pembatasan terhadap akses bantuan kemanusiaan. Dikutip dari Anadolu Agency, juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Stephen Dujarric mengatakan, otoritas Israel kembali mengeluarkan perintah pengungsian. Kali ini mencakup 54 lingkungan di 3 gubernur, yakni Gaza Utara, Gaza, dan Deir al-Balah. Dikatakan Dujarric, Israel juga menolak gerakan kemanusiaan yang memerlukan koordinasi. Hal itu termasuk penolakan terhadap pengiriman air, pengambilan pasokan nutrisi, dan relokasi stok bahan bakar. Menteri Pertahanan Israel Katz memperingatkan bahwa militernya bakal terus menyerang Lebanon. Serangan itu akan dilakukan terus-menerus jika Hizbullah tak kunjung dilucuti. Peringatan itu dilontarkan pada Jumat 6 Juni 2025, sehari selesai Israel melesatkan serangan udara ke pinggiran selatan Beirut. Katz menyatakan tak akan ada ketenangan di Beirut tanpa ada keamanan bagi negara Israel. Begitu pula dengan ketertiban atau stabilitas di Lebanon. Dikutip dari Al Arabiya, Katz juga menanggapi kecaman Presiden Lebanon atas serangan yang terjadi di pinggiran selatan Beirut pada Kamis 5 Juni 2025 malam. Diketahui Presiden Lebanon Joseph Aoun menyebut serangan Israel itu sebagai pelanggaran yang mencolok terhadap gencatan senjata yang disepakati. Terlebih, serangan itu dilesatkan Israel jelang Hari Raya Idul Adha. Menurut Aoun, serangan tersebut merupakan bukti tak terbantahkan mengenai penolakan perdamaian.